pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, kita mengawali dengan doa. Pak Guru memintakan anak Wawan untuk mengantar kita dalam doa. Yang berikut Pak Guru akan mengecek kehadiran kita. Apakah semua hadir? Hadir. Bagus, luar biasa. Untuk pembelajaran kita pada pagi ini, kita membahas tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1 yaitu pertumbuhan pada hewan. Untuk pertumbuhan pada hewan ini, dia tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pada manusia. Sehingga pertumbuhan pada hewan itu dia bertambah besar, bertambah tinggi, dan juga bertambah berat. Jadi dia tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan pada manusia. Untuk lebih lanjut supaya kita perlu ketahui bisa bersama, kita akan membahas satu persatu ciri dari pertumbuhan pada hewan tersebut. Yang pertama, kita lihat bersama. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar apa? Anjing. Ada gambar anjing. Di mana anjing tersebut pada gambar yang pertama ini dia mulai dari anak anjing yang masih kecil. Sesudah itu dia bertumbuh besar menjadi anjing yang sudah mulai remaja dan anjing dewasa atau anjing besar. Berarti makhluk hidup itu seperti anjing yang pada gambar ini dia mengalami pertumbuhan. Itu yang pertama. Lihat. Yang berikut ada gambar apa? Kuda. Itu dia salah satu ciri dari kuda itu seperti yang kita amati pada gambar ini, dia bertambah besar. Dia bertambah besar. Yang pertama kita lihat ada gambar kuda yang kecil, lalu dia bertambah besar yang seperti gambar yang di sebelahnya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan hewan ini, salah satu faktor utamanya itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu adalah makanan. Tanpa makanan, hewan atau makhluk hidup dia tidak akan tumbuh dan berkembang. Ada gambar apa nih? Kambing. Gebrang kambing sedang buat apa? Makan. Lalu makanan yang dia makan ini apa makanannya? Makanan yang dimakan oleh kambing itu rumput. Jadi kebutuhan makhluk hidup itu harus membutuhkan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup itu punya makanan yang berbeda-beda. Ada pemakan tumbuhan, ada pemakan daging, dan ada pemakan segala. Kambing ini termasuk hewan pemama biak. Itu selain kambing, sapi, kuda, itu pemama biak, artinya hewan yang pemakan, suka makan. Semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk menjadi banyak. Tanpa berkembang biak, makhluk hidup akan habis atau akan punah. Seperti perkembang biakan pada gambar ini. Ini gambar apa nih? Ayam. Ini adalah salah satu contoh perkembang biakan pada hewan, yaitu ayam. Ayam dia mulai dari pertama apanya? Telur. Sesudah telur dia menjadi apa? Anak. Dia menetas menjadi apa? Anak ayam. Kemudian menjadi Ayam muda. ayam kecil atau ayam remaja, dan ayam muda atau dan yang kemudian menjadi ayam dewasa. Jadi semua makhluk ada yang berkembang biak seperti ayam bertelur, ada yang beranak. Jadi perkembangan biak pada hewan itu juga berbeda-beda. Dia tidak sama dengan manusia. Kalau manusia hanya beranak saja. Pertumbuhan dan perkembangan biak pada hewan ini termasuk juga salah satu contohnya cecak. Cecak juga dia termasuk makhluk hidup. Dia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ikan tahu tidak lagu cecak-cecak di dinding, tahu? Semua tahu?
Coba sekarang kita nyanyikan bersama-sama sesuai dengan teks yang ada ini. Ini ada gambar cecak dan lagu cecak-cecak di dindingnya. Coba kita semua nyanyikan bersama. Cicak-cicak dinding-dinding, diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Bagus. Nyanyikan lagu cecak di dinding itu, di dalamnya ada irama, pola irama dan juga diirama. Dalam kita menyanyikan lagu tersebut kita harus memperhatikan pola irama. Panjang dan pendeknya sebuah bunyi dalam sebuah lagu itu dinamakan pola irama. Sedangkan kuat dan lemahnya bunyi dalam sebuah lagu itu disebut birama. Kalian tahu lagu umpama birama itu ada birama 2/2, 2/4, 3/4 dan 4/4. Umpama lagu Garuda Pancasila, nah itu biramanya adalah 4/4. Coba kita sama-sama kita mulai dari 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah itu contoh birama 4/4. Menurut Hendra, lagu Cicak di Dinding tadi sekitar ada berapa huruf di dalamnya? Hendra bilang 1000. Kalau Wawan 2000. Wawan Hendra bilang 1000. Wawan 2000. Pasti ada teman-teman yang lain bilang 4000, 5000, 6000 dan seterusnya. Coba Gebran lihat nilai yang didapat Rio berapa? 2000. Nilai yang didapat Rio 2000. Kalau didapat Randi berapa Tasya? 5000. Di dalam bilangan ini kah? Kita harus bisa melihat ada 1000, ada 2000, ada 3000 dan seterusnya. Bilangan tersebut juga terdapat dalam mata uang yang kita gunakan sehari-hari. Kita punya mata uang adalah rupiah. Kita lihat mata uang yang selama ini kita gunakan sehari-hari. Coba perhatiin gambar mata uang ini. Ada pecahan berapa saja di dalam? 1000, 2000, 5000, 10.000. Udah perhatikan angka 2000. 2000 itu ada berapa angka di dalamnya? 4. Yaitu angka berapa saja? 2, Dan berapa buah nol di dalam 2000? 3, 3 buah nol di dalamnya. Kalau Wawan lihat angka 10.000 ada berapa angka di dalam? 5, Ada 5 angka, yaitu angka apa saja? 1 dan 4. Iya, bagus sekali. 1 dan 4 buah nol. Dan kita harus memperhatikan angka-angka pada mata uang yang kita gunakan sehari-hari supaya di dalam kita berbelanja. Umpama kita disuruh, Papa bilang kasih bunga uang 10.000. Bunga engkau ke kios nih beli rokok bawa punya 5.000. Uang yang dibawa bunga 10.000, berarti uang kembaliannya berapa? 5.000. Anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian selesaikan secara berkelompok. Waktunya 15 menit, kemudian kita kumpulkan Baik, semua pekerjaan telah terkumpul. Tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema yang ketiga yaitu pertumbuhan hewan. Jadi kita sudah omong tentang pertumbuhan hewan, omong tentang pola irama dan birama dan juga tentang kartu bilangan. Pak Guru harap supaya kedepannya kalian jangan hanya belajar dari bimbingan guru, tapi pulang rumah juga belajar di rumah supaya prestasi kalian semakin meningkat. Baik, mungkin hanya ini saja pembelajaran yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mungkin lain kesempatan besok kita akan sambung lagi. Sebelum kita mengakhiri semua ini, Pak Guru minta Lolon untuk mengantar kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.